Halo semuanya, selamat sore. Selamat datang kembali di online My Health Chat bersama Malaysia Healthcare dan juga Thomson Hospital Kota Damansara. Apa kabar semuanya? Terima kasih ya yang sudah bergabung. Saya sudah melihat di chat, banyak sekali yang sudah say hello semuanya. Hai, terima kasih ya. Wow, ada yang dari Ternate dan juga Kalimantan ya. Banyak sekali, terima kasih sudah bergabung. Oke, selamat sore semuanya. Salam kenal dari kami, Malaysia Healthcare. Perkenalkan, saya Renata. Saya adalah perwakilan untuk Malaysia Healthcare untuk Indonesia. Dan yang hari ini juga akan menjadi moderator untuk acara ini. Alhamdulillah sehat ya, Diantri Iswandari. Semoga kita semua sehat-sehat. Dan hari ini kita akan mendengarkan webinar seputar jantung dengan topiknya adalah jantung berdebar pasca COVID, awas cek jantungmu. Oke, Amin, Rizka, terima kasih ya. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, nanti teman-teman juga bisa bertanya ya di kolom Q&A. Ingat, di kolom Q&A, bukan di chat. Kalau di chat itu untuk kita ngobrol, say hello satu sama lain. Tapi kalau punya pertanyaan yang spesifik kepada dokter, mohon diletakkan di kolom Q&A. Nah, sebelum kita masuk, saya mau menceritakan sedikit tentang siapa itu Malaysia Healthcare. Saya izin share screen ya. Oke, semoga sudah terlihat saat ini di slide saya. Oke, jadi teman-teman yang mungkin beberapa sudah kenal ya dengan Malaysia Healthcare, tapi untuk yang baru bergabung, saya ingin menjelaskan siapa itu Malaysia Healthcare. Untuk kepanjangannya sendiri, Malaysia Healthcare itu belakangnya adalah Malaysia Healthcare Travel Council. Tapi kepanjangan banget ya teman-teman kalau kita sebutkan semua, jadi kita panggilnya Malaysia Healthcare aja. Malaysia Healthcare ini adalah suatu agensi atau organisasi yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan Malaysia, di mana salah satu tugasnya kami ini memfasilitasi dan juga memperkenalkan industri layanan kesehatan atau rumah sakit yang ada di Malaysia. Saat ini, di bawah keanggotaan Malaysia Healthcare terdapat sekitar 73 rumah sakit swasta yang menjadi rujukan untuk pasien yang ingin berobat ke Malaysia. Nah, apa saja sih layanan dari Malaysia Healthcare? Jadi teman-teman, Malaysia Healthcare ini semua rumah sakitnya itu ada di Malaysia. Tetapi mereka memiliki kantor perwakilan di Indonesia, di mana kami bisa membantu memberikan jadwal dokter, dan juga memberikan informasi seputar rumah sakit mana yang sesuai untuk kebutuhan kalian semua. Kami juga bisa memberikan estimasi biaya perawatan, bisa mengatur jadwal temu janji dengan dokter, lalu kami juga bisa mengkoordinasikan untuk penjemputan dari rumah sakit dari bandara yang ada di Malaysia ya. Mengapa? Karena di setiap bandara di Malaysia, yaitu di KLIA 1, KLIA 2, dan juga Penang Airport, kami memiliki lounge di sana. Jadi kami bisa menyambut teman-teman semua yang saat tiba dari Indonesia begitu. Semua layanan dari Malaysia Healthcare ini gratis ya teman-teman. Jadi tinggal di follow saja Instagram kami, tapi jangan lupa juga follow Instagram hospital kita hari ini di @thomsonhospitalkd. KD itu singkatannya bukan Krisdayanti ya, tapi Kota Damansara. Karena Thomson Hospital ini nanti beradanya di Kota Damansara, di daerah Selangor. Oke, lalu ini sekilas ya tentang Malaysia Healthcare di Indonesia. Kantornya ada di Jakarta, tetapi kami bisa melayani dan membantu dari seluruh provinsi di Indonesia. Nah, ini dia nih yang penting teman-teman. Jadi bulan September ini, Malaysia yang selama ini kita nggak tahu, Malaysia nih buka apa tutup ya, jangan-jangan masih tutup. Jadi jawabannya sebenarnya masih tutup. Tetapi untuk berobat, Malaysia memperbolehkan pasien dari Indonesia untuk datang, tetapi perlu diketahui syarat-syaratnya. Yang pertama, untuk transportasinya sekarang sudah bisa menggunakan pesawat atau kapal feri komersil. Jadi boleh ya menggunakan mana-mana saja rute yang tersedia. Lalu berikutnya tentang karantina. Ya, tentu masih ada karantina, yaitu sebanyak 14 hari. Di mana tempatnya? Bisa di rumah sakit, atau juga bisa karantina di hotel. Tetapi hotel ini hanya hotel tertentu, dan hanya untuk kasus penyakit tertentu, seperti mata, IVF, lalu juga ada gigi, dan penyakit lain yang disetujui oleh dokter.
Lalu berikutnya tentang PCR swab. Aduh, ini udah biasa ya, kita sekarang mainnya dengan swab ditusuk hidungnya begitu. Jadi Malaysia ya masih memerlukan itu sebanyak 3 kali. 3 kali yaitu sebelum, saat tiba, dan juga hari ke-10. Yang berikutnya tentang pendamping nih, misalkan mau berobat tetapi nggak mau sendirian ya, maunya ada pendamping, boleh. Tapi perlu diingat kalau kamu sudah dewasa di atas 12 tahun, kamu cuma boleh ditemenin 1 orang pendamping. Tapi kalau misalnya masih anak-anak di bawah 12 tahun, itu boleh ditemani 2 orang pendamping. Kesemuanya ini teman-teman bisa terjadi kalau kamu sudah punya dokumen utama yang disebut dengan Entry Approval Letter, EAL ya. Jadi dapatkan dulu entry approval letter dari rumah sakit atau dokternya, baru bisa booking pesawat, mau tes PCR dan segala macam. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saya kecepatan ngomongnya atau ada yang kurang jelas, nanti boleh ditanya kembali. Oke, itu saja sekilas dari Malaysia Healthcare. Semoga bisa bermanfaat. Nanti kita bisa sharing ke teman-teman. Siapa tahu ada yang perlu info berobat ke Malaysia. Dan berikutnya, sebelum kita masuk ke dokter kita hari ini, saya juga ingin mengundang perwakilan Thompson Hospital Kota Damansara, yaitu Ibu Irma Diansari, untuk sharing sedikit tentang perwakilan Thompson Hospital di Indonesia. Silakan Ibu Irma. Ibu Irma? Ibu Irma belum siap apa ya ini? Kita tunggu sebentar ya, mungkin ada gangguan sinyal. Selamat sore semuanya. Oke, atau kalau Bu Irma, oke ini dia kan, benar kan? Oke. Oke, videonya. Oke. Oke, Ibu Irma, halo. Ya, halo. Apa kabar, Ren? Baik, Ibu Irma kayaknya nunjau di mata nih. Ibu lagi di kota mana nih, Bu? Ya, saya lagi di Kalimantan Timur yang akan jadi calon ibu kotanya Jakarta ya, Ren? Wow, saya siap meluncur. Silakan Ibu Irma menjelaskan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi saya di sini singkat aja ya, Ren, karena kita takut waktunya molor. Jadi saya di sini sebagai perwakilan Thompson yang berada di Indonesia nih. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit mengenai Thompson Hospital Kota Damansara karena ini kita berbicara mengenai jantung. Jadi saya menjelaskan apa yang dimiliki oleh Thompson ini. Jadi Thompson Hospital Kota Damansara ini udah ada sejak dari tahun 2008 ya. Jadi udah kurang lebih 13 tahun. Dan kalau menurut saya lah ya, itu adalah salah satu rumah sakit yang paling keren lah di seputaran Petaling Jaya dan Selangor. Karena gini, kalau dari airport ke Thompson ini, kalau nggak ada hambatan ya, bebas hambatan itu dalam 35-40 menit itu udah nyampe di rumah sakit ini. Dan dia dari KLIA ya, dan dia nggak terlalu jauh. Kemudian sekarang ini Thompson ini udah memiliki gedung yang baru dan dia juga kurang lebih yang sekarang ini berfungsi sekitar 600 tempat tidur yang mungkin lah menjadikan salah satu Thompson ini adalah rumah sakit terbesar dengan 600 lebih tempat tidur kurang lebihnya. Begitu fasilitasnya juga sangat ideal sekali Ren kalau di sini. Oh ya. Jadi dia seperti one stop service, apapun ada. Jadi kalau Indonesia ngomong itu, kalau gak ada apa lo mau gue ada gitu. Iya. Wow, keren jadi, banget sih. Apapun ada. Kemudian keunggulannya untuk di kardiologi ini yang dipimpin oleh Bapak Dokter kita yang hari ini jadi narasumber kita ya, yang beliau adalah merupakan head-nya of kardiologi sekarang ini, itu fasilitasnya itu canggih, Ren. Kemudian dia punya ekokardiogram yang 3 dimensi itu, yang pokoknya keren deh. Udah gitu, CT scan jantungnya 640 slice. Bayangin tuh. CT scan jantung 640 slice. Mungkin itu yang apa ya, yang paling oke lah, yang bisa menunjang untuk
kita ini kalau misalkan ada problem apa-apa mengenai jantung kita, oke nih rumah sakit ini bisa jadi rekomen nih. Lebih detail sih ya Bu, sampai banyak slice-nya itu apa hasil bacaannya. Sampai detail. Kemudian lab intervensi jantung barunya pun ada, dan untuk program angiogram koroner, angioplasti, dan layanan bedah jantungnya itu keren. Udah bagus banget deh. Bukan karena saya ini ya, karena saya pun memiliki pengalaman yang mungkin ya, saya pikir saya punya pengalaman yang adik saya pun berobatnya di sini. Jadi saya memang rekomen. Semua memang keren dan bagus. Satu lagi Ren, yang paling keren ya, apa coba? Tuh? Pasti semua pengen denger kan? Satu lagi keren ya. Kalau di rumah sakit ini, di samping itu udah ada stasiun MRT, itu Kota Damansara. Jadi yang deket kalau tinggal loncat udah aja nyampe. Tinggal salto ya, Bu. Tinggal salto ya, nyampe. Kalau kata Dokter Haizal, Baling Batu pun nyampe. Oh, Baling Batu. Baik. Jadi stasiun MRT yang ada di situ itu oke. Pastilah ya, kalau orang yang ke Malaysia itu nggak akan ke Malaysia katanya kalau nggak ke Bukit Bintang, bener nggak? Kalau dari Kota Damansara itu ke Bukit Bintang itu dia melewati 11 stasiun, dia keluar langsung deh dapat Bukit Bintang. Dan itu gitu loh. Jadi kalau untuk menggambarkan Thomson Hospital Kota Damansara ini, mereka benar-benar punya semua apa yang kamu mau itu ada di situ. Jadi bukan mau sombong atau gimana, karena memang benar, mereka memang ada semua. Apapun mau berobat, apapun yang kita perlukan itu ada di sana. Jadi mau nge-mall tinggal loncat MRT, mau berobat kardiologi ini ada. Terus mau mengenai yang lain supportnya itu ada juga semua. So jangan khawatir, kalau mau apa-apa semua boleh kontak Renata, kontak saya juga boleh Ren, nggak masalah. Oke. Gimana Ren? Ya sorry Bu, soalnya tadi internetku agak kayak ada gangguan, jadi aku mendengarnya tuh sepotong gitu pas di bagian Ibu. Tapi aku percaya, kenapa? Karena Ibu Irma tuh sudah mengalami, artinya adiknya tadi sudah pergi ke Thomson, sudah mengalami sendiri, jadi ini tuh real testimony experience. Iya, benar. Pokoknya rekomen deh, siapapun yang mau berobat, terutama untuk kayak kardiologi ya, boleh ke Thomson. Dan jangan lupa tuh ketemu sama Pak Dokter yang mau jadi narasumber kita ini. Siapakah dia? Nanti ya kita ngobrol. Siapa dia? Yuk. Oke, terima kasih ya semuanya. Thank you Bu Irma untuk penjelasannya. Nanti teman-teman kalau ada yang perlu info untuk Thomson bisa menghubungi Malaysia Healthcare, atau mau langsung sama perwakilan Thomson di Indonesia silakan kontak Ibu Irma. Ibu Irma boleh tinggalkan mungkin nomor handphone atau Instagram atau apapun ya di kolom chat, silakan. Boleh, mudah. Kalau untuk menemukan Dr. Haizal itu mudah banget. Dia udah ada FB-nya, ada FB Dr. Haizal. IG-nya ada IG Dr. Haizal. YouTube pun beliau punya, Facebook pun beliau gaul nih. Apa aja boleh. Gaul ya, saya aja nggak punya. Saya nggak punya YouTube, tapi dokter punya. Oke, keren. Siap. Makasih banyak semuanya. Thank you, Renata. Bu Irma. Oke, aku pun terima kasih. Kita tinggal tunggu Pak Dokter nongol ya, Ren. Siap, baik. Thank you, Bu Irma. Oke, terima kasih. Selamat sore semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, itu dia ya. Tadi Ibu Irma sudah menjelaskan. Mungkin nanti aku sebelum aku panggil dokter, mau info ini bahwa untuk pertanyaan yang terbaik yang di dalam Q&A, nanti kita akan pilih 10 orang, masing-masing akan mendapatkan 200.000 saldo e-money, OVO atau GoPay lah ya, pokoknya 200.000 deh, pokoknya buat kita jajan atau apa gitu ya. Sebelum saya panggil Dr. Haizal, saya ingin membacakan sedikit profil tentang beliau. Jadi Dr. Haizal Harun Kamar, atau yang biasa dipanggil dengan Dr. Haizal, beliau merupakan lulusan dari University of Newcastle yang menjalani pelatihan di Inggris, dan juga beliau bekerja di UMMC, University Malaya Medical Center.
Dan di UMMC ini beliau sebagai dosen kedokteran dan kardiologi. Lalu beliau ini bergabung dengan Thomson Hospital Kota Damansara pada tahun 2008. Setidaknya beliau ini memiliki pengalaman 20 tahun di bidang kardiologi karena minat utamanya terletak pada kardiologi intervensi. Nah, beliau ini juga aktif menjadi anggota di beberapa organisasi yang berkaitan dengan bidang kardiologi seperti College of Cardiology (FACC) dan juga termasuk dalam The National Heart Association of Malaysia, The Royal College of Physicians of Edinburgh, dan lain sebagainya. Dan beliau juga sering banget nih memberikan ceramah atau seminar atau webinar di berbagai kesempatan, termasuk di Indonesia, katanya udah sering. Makanya ini beliau katanya lancar banget bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi tidak berlama-lama lagi, saya ingin memanggil Dr. Haiswal Harun Kamar selaku kardiologis dari Thomson Hospital Kota Damansara. Halo, dokter. Halo, assalamualaikum. Mbak Renata, apa kabar? Baik, dokter. Dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya, Mbak Renata, kepada tim-tim di FACC Indonesia, kepada Bu Farah yang Direktur Pengembangan Market ya, kepada tim semua di sana. Terima kasih kerana memberi kesempatan kepada saya di sore ini untuk berbagi ilmu ya, mungkin kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah itu yang sudah bergabung. Alhamdulillah, terima kasih juga. Baik. Makasih juga dokter udah meluangkan waktu di hari Jumat ini, pasti lagi sibuk-sibuknya, tapi punya waktu sekitar mungkin 45 menit ke depan bersama kami. Terima kasih dokter. Mungkin kita hari ini santai aja ya dok, nggak pakai slide. Ya santai aja. Kita ngobrol dan saya udah dapat banyak pertanyaan di kolom Q&A, tetapi kalau nggak kita main ini dulu ya dok, main mitos atau fakta sebentar ya. Jadi karena boleh ya dok ya? Boleh aja. Oke, jadi nanti setelah mitos, karena banyak banget mitos atau fakta yang tadi kita lihat di Instagramnya medtourism.id, Instagram kami, mitos atau fakta itu masih banyak yang belum terpecahkan, tetapi nanti kita akan membacakan pertanyaan di kolom Q&A juga. Oh ya dokter, nanti saya bacakan mitos atau fakta. Kalau misalkan itu kalau itu fakta, benar berarti dokter begini. Kalau itu cuma mitos, dokter begini. Kayak Wakanda Forever gitu. Wakanda ya. Boleh ya dok ya? Oke. Ya. Oke, dokter, pertanyaan yang pertama dari Beni Pratama 23, apakah gigi berlubang itu berdampak pada kesehatan jantung, mitos atau fakta? Itu mitos. Oke, mitos. Siap dokter. Lalu berikutnya ini pertanyaannya ada yang mirip dari Paulus Susilo dan juga Rizka. Apakah orang yang gemuk itu lebih mudah terkena serangan jantung, mitos atau fakta? Fakta. Lalu berikutnya, telapak tangan dan kaki sering berkeringat. Apakah itu ciri penyakit jantung? Mitos. Dokter maaf ya kalau line saya agak kurang bagus. Saya merasa line saya kurang bagus. Jelas, suaranya jelas. Ya? Jelas sekali ya. Baik. Berikutnya dokter dari Mayang Fiona, apakah sesak nafas termasuk gejala penyakit jantung, mitos atau fakta? Fakta. Wow. Berikutnya dok dari Diki Anugrah. Ini dia sebut merek nih dok. Maaf ya perusahaannya. Apakah benar sering minum minuman berenergi, energy drink dok, seperti extra joss itu berbahaya untuk jantung? Bisa berbahaya sekiranya berlebihan, ya fakta. Oh, fakta ya, baik. Berikutnya dok dari Diantri Iswandari. Apakah mandi setelah berolahraga bisa menyebabkan penyakit jantung, mitos atau fakta? Mitos. Berarti boleh mandi ya teman-teman habis olahraga, jangan alasan nggak mandi nanti. Boleh, jangan. Boleh, tapi jangan terlalu, biar badan itu, ya kehangatan badan itu udah turun dulu, jangan mandi terus. Gitu. Ya. Oke, gitu ya. Berikutnya dokter ini dari Billy Lubis. Apakah makanan fast food itu paling rentan untuk menyebabkan kita terkena penyakit jantung, mitos atau fakta? Fakta.
Oh, fakta tuh ya, jangan makan-makan, sering makan-makan apa? Hmm. Saya sebut merek Fast food. lagi nggak jadi deh dok. Fast food. Yeah. Yeah. Oke dok, ini pertanyaan dari Salvaisia. Apakah mungkin dia punya penyakit lambung ya dok? Jadi dia itu bertanya, apakah sakit lambung bisa menyebabkan jantung berdebar, mitos atau fakta? Itu fakta, itu bisa menyebabkan jantung berdebar ya. Fakta, aduh, oke, serem ya. Oke, berikutnya dok, ini, bentar, ini pertanyaan betulan, yang mitos fakta dulu ya kita ini. Ya. Nah, ini dok, sama pertanyaannya tadi dari orang yang sama. Apakah keluarga dengan penyakit jantung itu bisa berisiko menularkan kepada keluarganya? Mitos atau fakta? Fakta, penyakit keturunan, ya. Oh, bisa keturunan ya? Baik-baik. Ya. Oke, ini sebentar, ini mitos atau bukan ya? Enggak, ini pertanyaan. Jadi kita keep dulu pertanyaan. Oke dok, udah selesai kita main mitos atau faktanya. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A aja ya. Boleh. Oke, bentar ya dok, saya buka dulu. Saya coba ya, yang saya bisa jawab, saya coba ya. Boleh dokter. Oh ya dokter, nanti habis kita selesai Q&A, dokter juga akan ada special performance kan? Bentar enggak? Tadi saya dapat bisikan sih. Cuma, itu dia. Saya konfirmasi dulu. Bentar ya dokter ya. Ya, sure. Oke, ini dia. Dari Rahmat Syaha. Umurnya 36 dok. Kemarin setelah dia cek jantung, USG ASD sekunder 1,3 sampai 2,6 cm left to right shunt, terkena gejala penyakit jantung bocor. Yang mau saya tanyakan, apakah jantung bocor itu bisa sembuh total dan apakah ada pantangan untuk penderita ini? Silakan dokter. Yang ASD sekunder itu ada lubang antara atrium dan juga yang kiri dan atrium kanan. Atrium itu kalau saya bisa tunjuk ya, Mbak Renata, yang jantung kita ini ada 4 kamar ya. Ada 4 kamar. Ya, ada kamar yang 2 kecil dipanggil atrium dan kamar yang gede ini dipanggil ventricle. Ya, ventricle kiri memompa darah ke seluruh badan dan ventricle kanan memompa darah ke paru-paru. Jadi yang atrium ini ataupun yang kamar kecil ini sekiranya ada ASD atau atrial septal defect, maksudnya ada lubang antara atrium kiri dan atrium kanan. Kalau dalam saiz yang 2,6 cm itu adalah agak besar dan bisa mendatangkan masalah sekiranya tidak ada sekiranya pembedahan ataupun satu prosedur untuk menutupinya. Tapi sekiranya perlu atau tidak, dokter yang merawat itu yang jantung Bapak itu yang akan mensarankan sama ada perlu atau tidak. Jadi kalau untuk mendapat mendapat penyakit atau simptom yang gejala yang parah, itu tergantung kepada keadaan dan harus membuat pemeriksaan yang berkala atau permasalahan yang rutin sama dengan dokter jantung. Baik, thank you dokter. Berikutnya ini dari Lung Prilianto. Ini pertanyaannya sama sih dengan topik kita hari ini. Dan ini juga terjadi pada beberapa saudara saya ya dok. Jadi setelah dia terkena COVID, sudah sembuh, tetapi setelah itu, mungkin ini yang disebut dengan long COVID ya. Jadi dia tuh masih sering mengalami jantung berdebar. Sampai kita semua pergi ke spesialis jantung, kita pikir, jangan-jangan ada penyakit jantung. Tapi kok deg-degan, itu bagaimana dok penjelasannya? Kenapa setelah long COVID itu bisa terjadi hal seperti itu? Ya, penyakit COVID ini seperti kita tahu kan adalah penyakit yang agak baru ya, cuma dalam setahun 2 ini, dan kita masih lagi belajar tentang penyakit COVID ini, dan kita faham sekarang ini bahawa COVID akan siapa yang terpapar dengan COVID itu akan terkena COVID pada waktu itu, tapi ada juga long COVID atau post COVID atau pasca COVID, di mana gejalanya itu berterusan, maksudnya gejala yang mudah capek ataupun ada jantungnya berdebar ya, itu kadang-kadang dia berterusan selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Selalunya itu akan, kita pun pengalaman dengan COVID pun cuma setahun 2 aja kan. Kita nggak tahu sampai kapan dia akan berhenti, tapi insya-Allah dia akan berhenti. Yang penting sekiranya ada simptom itu ketemu dengan dokter dulu untuk melihat sekiranya ada masalah kepada jantung. Mungkin juga yang berasa berdebar itu adalah simptom atau gejala ya post
post COVID, pasca COVID atau long COVID, ataupun mungkin juga dia ada pengaruh kepada jantung. Sama ada ya atau tidak harus membuat pemeriksaan. Oh, jadi harus bikin ya dok daripada menduga-duga sendiri ya. Karena itu Betul. Itu biasa terjadi begitu ya dok untuk semua para penyintas atau COVID survivor memang. Ya, para penyintas ada yang kalau mild aja kan, kalau yang tahap ringannya mungkin tidak ada, tapi kalau yang dalam sekadar sederhana atau tahap yang parah, iya, malah lebih dari itu, mungkin ada juga susah nafas, mungkin ada juga sakit di bagian dada, bukan saja berdebar aja, jadi tergantung kepada yang ya sekiranya parah atau tidak. Baik dokter, berikutnya ini dari siapa namanya, Bapak Salam, ini dari BNews TV Tanjung Redep Berau. Oh, bentar dok. Apa kabar Bapak? Oke, iya. Bapak Salam dia bertanya, jika virus corona umumnya menyerang organ pernafasan atau paru-paru, maka orang-orang itu akan mengalami batuk, demam, sampai sesak nafas gitu ya dokter. Tapi dikatakan jantung juga terkena, dokter juga menjelaskan. Dan itu kalau dilihat dari persentasenya berapa besar, seberapa kuat pengaruh COVID kepada jantung, dan apa saja gejalanya jika dia itu apa saja gejala seseorang yang jantungnya terkena COVID. Apakah gejalanya itu cuma sesak nafas saja atau cuma berdebar saja? Lalu yang pertanyaan berikutnya dok, apakah jantung yang sudah terserang long COVID itu bisa disembuhkan dan bisa kembali normal, dan apa tipsnya dari dokter supaya jantungnya itu pulih kembali gitu? Karena kan jantung organ yang penting ya dokter. Oh betul, jantung itu adalah kunci kepada kesihatan ya, dia organ yang sangat-sangat penting. Ya, kalau COVID itu ya cara kita mendapat COVID adalah melalui pernafasan udara yang ada kuman COVID kan. Jadi apa yang terjadi, kita akan COVID itu akan masuk melalui hidung dan alat pernafasan kita dan terus ke paru-paru. Dan apabila terkena paru-paru, mungkin terkena pneumonia atau keradangan paru-paru, infeksi. Dan kita tahu bahawa jantung kita ini ada terletak di bahagian tengah kan, di bahagian tengah dada, dan ini dan di sampingnya itu adalah paru-paru. Jadi paru-paru dan jantung itu ada dia terkait, dia bersambung. Jadi darah dari paru-paru ke jantung dan darah dari jantung ke paru-paru. Sekiranya paru-paru kita itu bermasalah, maka jantung juga akan terjejas. Dan juga apabila pneumonia atau keradangan paru-paru itu sudah hilang, maka ada satu yang banyak mendatangkan masalah kepada penderita COVID adalah yang dipanggilkan cytokine storm. Cytokine storm itu adalah apabila badan kita, sistem imunisasi kita itu bertindak balas dengan berlebihan, menyebabkan organ-organ badan kita menjadi masalah. Yang itu adalah antara penyebab kematian COVID itu adalah kerana cytokine storm. Badai sitokin, seperti badai. Ya, Betul. Ya, badai sitokin ya. Ya, di Indonesia badai sitokin ya. Jadi itu adalah yang bahaya, dan juga itu boleh melibatkan pengaruh kepada jantung, menyebabkan keradangan pada otot jantung. Selain daripada itu, COVID juga menyebabkan darah menjadi lebih pekat, menyebabkan terjadinya penyumbatan kepada pembuluh darah kepada jantung, menyebabkan antara lain adalah serangan jantung atau heart attack. Itu adalah antara lain pengaruh yang kepada jantung. Jadi jawab pada pertanyaan yang berikutnya, bahawa cara untuk menjaga jantung yang pertamanya harus mendapat perawatan yang untuk COVID. Perawatan untuk COVID itu ada bermacam, antara lainnya mungkin dengan steroid, juga dengan immunoglobulin, antibiotik sekiranya ada infeksi bakteria dan seterusnya. Dan kalau ada pengaruh kepada jantung, harus mengikut apakah yang penyakit ataupun masalah yang terdapat pada jantung. Cuman doktor yang merawat juga yang tahu apa yang terbaik. Dan jawapannya insya-Allah yang kalau sekiranya dengan mendapat perawatan yang baik dan cepat, yang sakit pada jantung atau gangguan jantung itu bisa sembuh. Tapi harus mendapatkan perawatan yang cepat di hospital yang bisa untuk merawat, insya-Allah. Baik, dokter, tadi semoga Bapak Salam terjawab ya pertanyaannya. Lalu yang berikutnya dokter, ini dari Ibu Yeni, Surya Samarinda. Dia pernah terpapar COVID di bulan Juli, dan setelah itu dia merasakan susah tidur,
jantungnya berdebar lebih cepat, jadi nggak bisa tidur dengan baik gitu dok. Jadi dia bertanya, kalau kondisinya seperti itu, dia mau vaksin jadi takut. Nah, menurut dokter gimana dok? Kapan dia bisa ambil vaksin? Apa ambil atau bagaimana nih? Gimana dokter? Oh ya, ya mungkin dia ada juga yang dipanggil long COVID ya, pasca COVID ini kan simptom berdebar ini, dia harus membuat pemeriksaan. Ibu harus membuat pemeriksaan dengan dokter ya, supaya kita tahu sama ada yang jantung itu ada terpengaruh atau terkait dengan COVID. Ya ada masalah seperti keradangan pada jantung. Dan dari situ dokter itu akan menyarankan sama ada bisa terus untuk mendapat vaksin atau tidak. Pada saya, ia bisa tapi harus mendapat pemeriksaan dengan dokter dulu. Sebab mungkin dengan berdebar-debar itu kita nggak tahu kan sebab jantung itu terlalu laju ataupun cepat ya, ataupun mungkin tensi kita terlalu tinggi ataupun rendah. Jadi kita harus membuat pemeriksaan dokter dulu dan dapat saranannya dia. Ya. Oke, dokter. Ini ada pertanyaan yang mirip juga tentang vaksin juga ya, karena sekarang lagi digalakkan nih vaksin. Ini dari Iit Fitriana, tadi juga ada yang mirip juga. Sepertinya dia bertanya soal vaksin. Kalau yang satu ini bertanya anaknya ini ada kelainan klep jantung di sebelah kanan, tapi masih muda dok. Itu aman nggak untuk vaksin COVID dengan kondisi gitu? Atau tetap kita harus konsultasi sama dokter jantung dulu? Ya seharusnya harus konsultasi dengan dokter jantung dulu, tapi pada saya klep atau tidak yang tidak ada klep pun semuanya harus ada vaksin. Itu bukan antara sebab kenapa tidak boleh vaksin. Kerana untuk orang yang tidak boleh mendapat vaksin tu cuma 1 atau 2 atau 3 sebab aja yang tidak. Yang satunya sekiranya ada alergi kepada vaksin. Ya, kita cuma tahu kalau ada alergi kalau sesudah mendapat vaksinnya aja. Jadi ataupun mungkin keadaan kesihatannya terlalu lemah. Tapi kalau keadaannya kelihatan sihat dan bagus, semuanya harus mendapat vaksin. Oke, thank you dokter. Berikutnya ini saya dapat pertanyaan dari Sally K 123. Apakah kelainan jantung bawaan tipe PDA itu bisa dideteksi saat di dalam kandungan? Maaf saya, yang PDA. Iya, PDA, dok. Oh, PDA. Itu bisa tidak didetek waktu saat di dalam masih hamil? Mungkin bisa itu tergantung kepada USG-nya ya. Kalau USG-nya jelas, ya juga bisa dapat. Tapi yang pertanyaannya itu tentang vaksinasi atau apa? Enggak, dok. Ini lain lagi. Sudah tidak tentang vaksinasi. Iya, oke. Saya nggak pasti tentang itu, tapi saya rasa bisa. Sebab saya merawat masalah jantung untuk orang yang dewasa yang lebih ya. Tapi pada saya kalau yang janin itu sudah besar, kemungkinan besar bisa melihat sekiranya ada. Oke, baik. Tapi yang itu saya tidak pasti ya. Oh iya, baik. Oke, dokter, ini ntar saya buka pertanyaan lagi. Tadi beberapa yang masuk ini ternyata sudah yang kita main tadi tuh, yang mitos atau fakta. Sebentar ya, saya cari lagi. Oke. Ini dari Siska Vidya, dokter. Dia kena COVID juga. 2 minggu kemudian sudah negatif. Tapi dia masih mengalami gejala batuk, pusing, darahnya rendah. Nah, dan dia tuh takutnya apa karena dia sering minum kopi ya? Takutnya karena itu gitu. Apakah karena kopi atau memang itu long COVID, dok, yang kita mau tanya ke dokter? Ya, itu mungkin yang gejala yang berterusan sesudah COVID, yang mungkin mengambil masa berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Mudah-mudahan tidak sampai berminggu-minggu, tapi ya ini baru 2 minggu sesudah COVID. Mudah-mudahan yang simptom atau gejala itu akan hilang. Ya, pengaruh kopi mungkin kalau sekiranya ada berdebar-debar. Sebaik-baiknya jangan minum kopi atau teh karena itu mengandungi kafein ya. Kafein itu bisa membuat jantung itu lebih kencang ya, lebih cepat. Coba elakkan daripada minum kopi. Ya, itu ya. Tadi ya pesannya teman-teman ada beberapa pertanyaan yang sama sih, dok. Pertanyaannya kalau minum kopi itu emang begitu atau gimana? Tapi tadi dokter sudah menjelaskan ya kalau lagi begitu sebaiknya jangan minum kopi dulu ya, dokter ya. Iya. Oke, thank you dokter. Ini berikutnya dari Milensia Ang. Ini tuh dia nanya, dok, sekarang ini banyak orang yang masih muda
tapi terkena serangan jantung. Padahal kelihatannya dia sehat gitu dok, olahraga. Nah itu sebenarnya apa memang dia nggak tahu dia ada potensi atau kenapa itu dok bisa terjadi? Padahal dia olahraga kelihatannya sehat gitu dokter. Betul. Ya, kita harus tahu apakah itu faktor-faktor risiko yang menyebabkan kemungkinan untuk mendapat penyakit jantung. Antara lain adalah diabetes, tensi yang tinggi, kolesterol yang tidak normal, kegemukan atau obesitas, faktor keturunan, merokok, kurang olahraga. Ini antara yang dipanggil faktor-faktor risiko untuk mendapat penyakit jantung. Sekiranya seorang itu berolahraga, tapi kita nggak tahu kan sekiranya ada keturunan, kita nggak tahu kalau kolesterolnya tinggi, kalau tidak membuat pemeriksaan kita nggak tahu, ataupun tensinya mungkin juga makin tinggi. Ya, satu betul dia olahraga, tapi yang faktor-faktor yang lainnya juga dia harus tahu. Ya. Dan sekarang ini di atas, di lantai 7, saya ada seorang pasien, umurnya 29 tahun, cewek, maaf, perempuan, dia kena serangan jantung. Serangan jantung total yang sebelum ini tidak ada masalah. Cuman sesudah dia kena serangan jantung, kita dapat tahu bahwa kolesterolnya 9. Kalau 9 itu di Indonesia guna apa ya? Mungkin dalam 500-an lah. Kita pakai ratusan gitu dok kalau ya, yang miligram per liter kan. Jadi kolesterolnya tinggi. Kalau orang tuanya tidak ada masalah jantung, ya. Tapi itu maksudnya sekarang ini orang muda juga bisa kena masalah penyakit jantung koroner, ya, bukan saja orang tua. Jadi gaya hidup seperti pemakanan dan seterusnya itu penting. Jadi banyak faktor ya teman-teman. Tadi ada yang bertanya juga, pertanyaan mirip itu kita kombinasikan sekalian nanya. Berikutnya dokter dari namanya siapa nih? Lebih gampang lihat di sini. Dari Ternate, wah jauh banget nih Ternate. Wah. Ibu Nur Ain Sulistiawati, ya jauh nih. Apa kabar Bu? Nah dia bertanya, ya kenal ya dokter? Belum kenal kan ya? Atau sudah kenal? Ya. Oh ya sering. Oh oke. Ini dia tanya di kolom Q&A, ini untuk ibunya dok. Ibunya tuh usia 75 tahun. Kadang-kadang sering merasa sakit dada. Padahal nggak lagi ngapa-ngapain. Apakah itu salah satu sakit jantung? Dan kalau misalkan itu amit-amit ya dok, knocking the wood gitu ya, sampai itu memang jantung, apa sih langkah yang harus kita lakukan? Karena jujur aja saya sendiri pernah gitu dok, sebelah kiri ngerasa mute gitu. Juga kita langsung paranoid, jangan-jangan gue saya jantung nih gitu. Nah itu gimana dok tipsnya? Oke, biar saya terangkan apakah simptom atau gejala seorang yang terkena serangan jantung ataupun serangan jantung ringan lah. Yang jantung itu yang seperti saya tunjukkan tadi kan, jantung itu sebenarnya ramai yang pikir yang jantung itu di sebelah kiri. Sebenarnya jantung itu di tengah dada. Jadi kalau terasa sakit, dia akan rasa sakit di bahagian dada, di bahagian tengah ataupun sedikit ke kiri. Mungkin juga akan sakitnya sampai ke bahagian rahang atau leher, dan juga sakitnya akan merebak ke bahagian lengan sebelah kiri. Itu secara textbooknya ya, sakitnya yang seorang yang menderita sakit jantung. Tapi ada juga yang mungkin sakit di bahagian rahang aja, di bahagian kiri dan lengan aja, ataupun mungkin di leher. Tapi sekiranya ada terdapat sakit di dada, harus memastikan yang bahawa itu bukannya sakit jantung. Selain daripada penyakit sakit jantung, kalau sakit di bahagian dada itu sakit apa? Mungkin juga sakit di otot, mungkin juga sakit di bahagian tulang, mungkin juga sakit mah ya, lambung, tadi asam lambung. Ada yang tanya tuh, mungkin si Rizka betul. Tuh tadi. Ya, acid reflux juga bisa, mungkin juga sakit di paru-paru. Jadi untuk mendapatkan kepastian sama ada itu adalah penyakit jantung atau tidak, ya sekali lagi harus ketemu dengan dokter, konsultasi dan membuat pemeriksaan seperti EKG, stres test dan seterusnya. Oke, baik. Ngomong-ngomong soal konsultasi, dokter dia juga yang nanya tuh Pak Rusdianto, kalau tidak salah namanya, dia bertanya apakah Malaysia Healthcare dan jaringan rumah sakitnya itu membuka telekonsultasi online. Di sini saya sekalian jawab, beberapa rumah sakit ya ada yang bisa melakukan telekonsultasi, tapi ada syaratnya. Ada beberapa dari mereka bisa melakukan telekonsultasi untuk pasien baru atau juga hanya bisa untuk pasien lama. Saya mau tanya nih sama Dr. Haizal. Dr. Haizal kan pasiennya banyak ya dari Indonesia. Apakah pihak Thomson Hospital juga dokter ada layanan telekonsultasi dok? Kalau misalnya pengen telekonsultasi ini dengan Dr. Haizal, ada tidak? Ya, sebelum ini memang ada, tapi
Cuman dengan doktor dengan pasien ini kita bukan sepertinya kita buat online Zoom meeting ya, yang Q&A ya, tanya jawab. Kalau dengan doktor dengan pasien itu, saya harus lebih bagusnya kita harus memeriksa seperti saya harus mendengar gimana bunyinya jantung, bunyinya paru-paru, harus memeriksa. Jadi sekiranya dengan konsultasi dengan online sebegini, memang bagus kita bisa bertemu, tapi ada limitation ya. Jadi kita nggak bisa lebih dari itu. Jadi untuk mendapatkan satu diagnosa yang tepat harus juga ketemu. Tapi ya kita tahu dengan COVID ini kan kita nggak bisa bertemu kan. Tapi insya Allah lah dengan tidak lama lagi kan border akan buka dan kita akan bisa saya akan ke sana dan juga mungkin orang bapak ibu juga bisa datang ke Malaysia. Jadi ya kita bisa buat online tapi ada limitation-nya ya. Oke. Jadi untuk beberapa case tertentu ya, artinya memang seperti yang saya jelaskan tidak semua rumah sakit, tidak semua untuk pasien, tapi nanti Pak Rusdianto ya boleh chat kita aja ya untuk lebih detailsnya. Baik. Berikutnya dokter dari Marga Rahayu Samarinda. Ini sama nih. Dia kena COVID juga. Dia kena COVID dan harus sampai kena oksigen. Terus dia khawatir karena ayahnya sudah meninggal, almarhum ayahnya itu merupakan penderita jantung. Jadi dia tuh khawatir jangan-jangan dia ada keturunan juga. Tadi dokter pas mitos atau fakta jawabannya apa ya? Saya lupa lagi. Kalau penyakit jantung itu keturunan ya dok ya tadi ya? Mitos, penyakit jantung koroner keturunan ya. Kalau penyakit jantung koroner keturunan, kalau penyakit jantung seperti yang klep atau yang lain itu mungkin bukan keturunan, tapi kalau koroner maksudnya kalau disebabkan penyumbatan pada pembuluh darah itu adalah penyakit keturunan, betul. Jadi itu ya, untuk Rahayu. Jadi kalau yang Mbak Marga, kalau yang ada mungkin nggak tahu sama ada masalah jantung atau tidak. Kalau sekiranya ada gejala, terus berjumpa dengan dokter untuk membuat pemeriksaan. Dokter akan tanya, akan membuat pemeriksaan lah, membuat EKG, membuat treadmill, ya, membuat echo, dan seterusnya. Oke dokter. Sebentar ya, saya cari lagi pertanyaannya. Kalau yang mirip-mirip, semoga terwakili ya teman-teman. Ya dokter. Tadi ada beberapa ada yang dijawab. Oke, ini ada pertanyaan yang mirip dari beberapa. Dia bertanya tips kali ya dok. Tips menjaga kesehatan jantung. Tadi dokter katakan, kalau keturunan itu kita nggak bisa ngomong apa-apa ya. Misalnya kayak mungkin ditakdirkan gitu bahasanya. Kalau saya misalnya keturunan ayah saya punya jantung. Tapi kalau dari kita sendiri nih, kalau keturunan kita nggak bisa elak ya dok. Itu udah kayak ibaratnya nasib gue gitu ya. Tapi apa sih tipsnya supaya mungkin dari segi makanan atau olahraga atau olahraga itu jangan yang heboh-heboh gitu dok. Maksudnya dok, olahraga itu jangan yang terlalu kuat atau seperti apa dok supaya kita bisa tetap menjaga kesehatan jantung gitu. Ada nggak dok tipsnya? Ini pertanyaan banyak juga nih yang masuk. Iya. Oke, untuk menjaga kesehatan jantung atau kesehatan umum, yang pertama adalah jaga pemakanan. Pemakanan apa ya? Pemakanan itu harus kurang yang 3G ya. 3G itu apa? 3 gula, garam, goreng. Yang kalau bukan 4G ya, 3G. Ya, 3G itu gula, garam, goreng itu harus kurang karena gula itu bisa mendapat diabetes, kalau garam itu bisa mendapat tensi yang tinggi, dan gorengan maksudnya lemak bisa mendapat kolesterol tidak bagus. Itu semua adalah pendorong kepada penyakit jantung koroner. Dan lebihkan kepada buah-buahan, beli sayuran, dan juga makanan yang sehat lah ya. Dan yang kedua, sekiranya merokok, berhenti merokok ya. Jangan coba berhenti ya, berhenti terus ya. Itu adalah yang terbaik. Berhenti terus. Berhenti terus. Karena yang baik jangan ditangguh-tangguhkan lagi. Yang ketiga, mengawal berat badan. Sekiranya berat badan itu berlebihan, kita tahu bahawa obesitas adalah salah satu daripada faktor risiko untuk mendapat bukan saja penyakit jantung, malah penyakit stroke dan seterusnya. Yang keempat ialah harus olahraga. Olahraga yang gimana ya? Olahraga ada dua cara olahraga. Satu yang high intensity, satu lagi moderate intensity. Moderate intensity itu seperti bersepeda, berjalan kaki, dengan orang kata brisk walking ya. Berjalan bukan berjalan dengan lengang-lenggok, tapi jalan dengan cepat. Jalan cepat. Itu bagus.
itu harus dibuat sebaik-baiknya dalam seminggu itu 150 menit. Okey, bagilah yang 150 menit itu mungkin satu hari itu 30 menit buat 5 hari. Ya, itu ada yang terbaik. Yang high intensity itu seperti berlari, naik apa yang itu mungkin dalam 75 menit seminggu. Dan itu adalah antara cara-cara terbaik untuk mendapatkan pengaliran darah yang bagus untuk mengurangkan risiko untuk penyakit jantung. Ya. Dan sekiranya ada penyakit seperti yang saya bilang tadi, hipertensi, diabetes, kolesterol dan sebagainya, harus membuat pemeriksaan doktor rutin dan obat jangan berhenti. Teruskan. Itu adalah obat apa, saranan Dok? saya. Obat untuk diabetes, obat untuk tensi, obat untuk yang kolesterol misalnya. Kalau doktor sudah sarankan makan, ambil, minum, teruskan, jangan berhenti. Oke, baik. Thank you, dokter. Semoga itu juga menjawab pertanyaannya Muhammad Ridho Gusrifani, karena dia ini obesitas dan dia nanya olahraganya apa. Karena kalau dia olahraga, kayaknya dia hobi naik gunung nih, Dok. Jadi dia sering merasa deg-degan. Coba mungkin diikutin ya saran dokter tadi, olahraganya bisa dipilih yang sesuai high intensity atau low intensity, terus kurangi 3G. Gula, garam, gorengan. Bagus banget tuh diinget 3G. Dan saya kadang kan kita dengar katanya kalau orang yang gemuk itu kan organ-organ vitalnya itu banyak lemaknya ya, Dok, dan itu takut juga bisa mengganggu kinerjanya si jantung itu sendiri ya, Dok ya. Oke, dokter, berikutnya ini dari Riana Rohmawati. Ini juga sering ditanyakan. Sekali lagi kita mau nanya, apakah orang yang dengan sakit jantung itu dia lebih, kalau kena COVID itu memang lebih berat ya, Dok? Kayak kemungkinan parahnya itu emang lebih besar ya? Ya, oke. Harus ditahu bahwa orang yang sakit jantung atau orang yang bukan sakit jantung untuk mendapat COVID itu sama. Ya, bedanya orang yang ada sakit jantung itu seperti juga dengan yang ada komorbid yang lain seperti hipertensi, diabetes, penyakit paru-paru. Sekiranya mendapat COVID, kemungkinan untuk yang terpapar COVID yang parah itu adalah tinggi. Ya, jadi sekiranya orang itu ada penyakit jantung, harus ambil langkah-langkah ataupun untuk mengelakkan daripada banyak COVID seperti imunisasi AI, jadi seperti vaksinasi dan juga jaga protokol kesihatan. Itu sangat-sangat penting. Dan obat harus rutin dan harus ketemu dengan dokter juga harus rutin. Jadi siapa yang ada sakit jantung dan siapa ada komorbid itu harus berjaga-jaga kerana sekiranya mendapat COVID, dan kemungkinan untuk mendapat yang parah itu adalah tinggi. Itu dia ya. Aduh, mudah-mudahan sih kita semua ya, kalaupun ada keturunan amit-amit ya jangan sampai, tapi at least kita menjaga dari segi eksternal gitu ya, Dok, dari makanan kita juga olahraga. Ya kalau misalkan sampai kena juga ya, itu memang harus kita jalani dan kita tetap jaga diri sendiri gitu ya, dokter. Betul. Oke, dokter. Bentar ya, dokter. Dokter, ini udah 1 jam. Dokter ada pasien nggak? Nggak, kalau diteruskan ini. Boleh teruskan, nggak apa-apa. Oh, boleh ya. Kan nanti ada special performance. Jadi harus saya teruskan. Bisa teruskan. Ya, oke. Oke, Dok. Ini pertanyaannya dari ada yang tanya tuh, dokter, apa nih special performance-nya? Dokter, nanti special performance itu pakai lagu ya? Boleh request lagu nggak saya? Lagu TikTok? Nggak, Dok, bercanda. Lagu TikTok. Lagu apa ya enaknya saya request? Tadi suruh teman-teman aja, suruh chat di kolom. Bu Irma itu mungkin mau chat nanti mau lagu apa. Oh, bukan nyanyi, saya tidak menyanyi. Oh, nggak nyanyi? Ya, nggak apa-apa. Main musik ya. Nggak apa-apa, nanti yang nyanyi yang lain deh. Oke, dokter, sebentar ya. Saya cek lagi pertanyaan yang biar tidak diulang gitu ya, karena dokter tadi juga sudah menjelaskan beberapa. Oke, ini dari Najla Azharin, dokter. Oke, kalau misalnya dia nanya, main gitar, kan dokter, main suling atau main drum. Oke, ini dok, dia nanya, kalau misalkan
apakah dia nanya, apakah yang sering mengalami jantung berdebar itu dia lebih mudah mengalami pingsan atau sesak nafas? Dan ada nggak sih alat yang mungkin bisa dipakai di rumah buat ngecek seperti itu untuk mengontrol? Karena kalau kadar oksigen kan ada tuh sekarang yang di jari dok, yang suka dijual di online shop. Oximeter ya, oximeter ya. Oximeter. Nah kalau jantung itu ada nggak sih? Karena mungkin dia takut ya, karena dia sering berdebar-debar, takut dia kenapa? Jadi dia pengen siap-siap tuh. Ada nggak sih alat kayak gitu atau bagaimana? Oke, sekarang ini selain daripada oximeter itu untuk tahu yang kadar nadinya berapa kencang ya, itu ada juga alat yang lain yang seperti sekarang ini kan kita ada smartwatch ya, smartwatch seperti Apple Watch atau iWatch ataupun yang ya itu juga bisa, dan ada juga yang bisa dia buat EKG yang yang menggunakan jam tangan ya, menggunakan EKG. Dari EKG itu kita akan lihat bukan saja dari segi betapa cepat atau kencangnya jantung itu, juga bisa melihat yang EKG, bentuk EKG-nya itu. Ada juga dengan alat-alat yang lain seperti Holter 24 jam yang itu atas saranan dokter lah, yang bisa untuk kita memakai, sama ada untuk pakai untuk sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Tapi itu harus membuat pemeriksaan dengan dokter dulu. Tapi kalau dengan untuk kita saja, kalau sekiranya ada dan ada yang smartwatch yang jam tangan yang kita bisa guna, itu kita bisa tahu sekiranya jantung kita kencang atau tidak, sama ada pengaruh yang debar-debar itu bisa membuat pingsan atau tidak. Ya mungkin, tapi itu jarang sekali. Sekiranya ada masalah kepada ritma jantung atau yang panggil listrik jantung itu mungkin, tapi harus pemeriksaan dokter dulu. Oke, ya itu cuman buat ngecek di awal aja, kayak sama lah oximeter juga kita tidak bisa semata-mata percaya pada oximeter kan. Jadi kalau ada apa-apa itu boleh ada di rumah, tapi kalau misalnya ngerasa kayaknya ada yang nggak betul nih, cepet-cepet ke rumah sakit. Berikutnya dokter dari Aiza. Dia bertanya, apakah ada opsi untuk menurunkan atau menghilangkan kadar kolesterol selain dengan minum obat? Karena kasusnya ini orang tuanya udah ketergantungan dok minum obat kolesterol. Mungkin takut ya minum obat kolesterol terus. Bisa nggak sih dok dihilangkan atau diturunkan? Kalau kolesterol itu dalam darah itu ada 2 pengaruh. Satu adalah apa yang kita makan, dan yang kedua adalah apa yang badan kita yang membuat kolesterol. Antara 2 itu yang paling penting sekali lah badan kita membuat kolesterol. Itu 2/3 ya. Kalau apa yang kita makan itu pengaruhnya cuma 1/3 aja. Jadi kalau kita menjaga makan pun itu cuma dapat mengurangkan 1/3. Yang kalau yang badan kita seperti hati kita, liver ya, hati kita bisa membuat kolesterol. Dan kolesterol itu selalu buat hati itu sekiranya ada pengaruh kepada keturunan, genetik ya. Sekiranya kalau orang tuanya ada masalah kolesterol, dia juga genetiknya akan juga turun kepada dia, atau dia akan juga turun pada anak. Dan itu sekiranya tidak dapat dikawal dengan menjaga pemakanan ataupun dengan olahraga, maka mungkin harus untuk dia untuk minum obat untuk mengurangkan kolesterol. Itu atas saranan dokter lah. Ya, jadi diteruskan aja ya dok obatnya, karena itu dah saran dokter, tapi tetap jaga makanan, pola hidup tidur, olahraga juga gitu ya. Ya semoga menjawab ya Aiza. Berikutnya dari kayaknya kita ambil 2 atau 3 lagi ya dokter ya, karena boleh. Beberapa sudah terwakilkan tuh tadi yang di awal. Nah, ini dia bertanya Aurel Isaura, apakah penyakit jantung atau penyakit gagal jantung itu bisa sembuh, dokter? Atau harus operasi? Insya Allah semuanya bisa sembuh sekiranya satu, kita tahu apakah punca atau penyebabnya gagal jantung. Yang sebab gagal jantung itu ada mungkin disebabkan klep atau disebabkan listrik, disebabkan otot jantung, sebabkan penyakit jantung koroner. Tapi kalau kebanyakannya yang gagal jantung itu tidak kembali kepada asal, kembali kepada yang mulanya, mungkin dia lebih baik daripada yang apabila terdapat gejala itu, tapi mungkin tidak dapat kembali kepada asal. Tapi kita harus tahu satu, apakah puncanya. Yang kedua, kita harus tahu juga tergantung kepada perawatannya. Kalau perawatannya itu betul, ubatnya itu betul dan cocok, maka insya-Allah boleh. Dan yang ketiga yang ada banyak-banyak faktor lagi lah ya. Jadi kita harus tahu bahawa dia bisa, tapi tergantung kepada apakah punca atau penyebab kepada gagal jantung. Oke, jadi masih ada harapan ya, tergantung itu jenis penyebabnya apa. Gitu. Betul. Ini berikutnya dokter dari Hadi Sukmana, dia punya anak
yang memiliki ASD, defect central atrium. Apakah anak ya ibunya punya ASD, sorry, ibunya punya ASD, dia nanya apakah anaknya nanti bisa begitu juga, atau bagaimana biar dia bisa deteksi di awal, karena dia takut nih dok bisa menjadi keturunan. Ada kemungkinan tapi jarang sekali, dan cara deteksinya adalah menggunakan ekokardiogram. Itu adalah USG, ultrasound USG jantung, di mana di satu alat untuk yang melihat jantung itu bergerak, dan juga melihat yang ruang di antara yang dinding di antara atrium, seperti yang saya tunjuk di sini tadi kan. Yang di jantung tadi itu guna USG, kita akan dapat lihat sekiranya terdapat ada lubang di antara dua, dan lubang itu dipanggil ASD atau atrial septal defect. Jadi itu adalah pemeriksaannya, eko, dan itulah pemeriksaan yang paling mudah untuk kita deteksi. Oke dok, kayaknya itu sih pertanyaannya, karena beberapa tuh mirip dan juga ada banyak juga pertanyaannya ya, Mbak dokter. Iya aslinya nih dokter ada 62 loh. Mata saya sama mata panitia tadi sampai hampir sama, karena kan kalau hampir sama kan kita kasihan juga dokter mengulang pertanyaan yang sama kan, jadi kita nggak apa-apa. Maksud saya ya. alhamdulillah juga ya, yang bapak ibu yang di sana juga banyak bergabung dan menanya, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang sudah menanya, dan mungkin nggak sempat bertanya itu, minta maaf, nggak apa-apa. Mungkin mereka bisa berhubung dengan dengan Mbak Renata aja mungkin, dan Mbak Renata akan kirim aja pertanyaan pada saya akan coba jawab ya. Iya dokter, jadi memang betul untuk pertanyaan yang nggak terjawab, tapi kayaknya udah terjawab sih tadi, yang mirip-mirip udah saya udah dirangkumkan dengan panitia. Ini kalau yang belum terjawab nanti akan dijawab via email ya, nanti kita akan summary-kan, kita kirim ke dokter, nanti dokter kalau lagi free time boleh dibalas email-emailnya ya dokter ya. Boleh insya Allah. Ya. Oke, apalagi ya, masih ada lagi nggak? Kayaknya enggak sih dok, kayaknya udah nih. Tadi ada pertanyaan yang sebentar ya. Dokter? Oh iya dokter, silakan dokter. Mas. Oke, sembari menunggu saya jawab pertanyaan di chat ini. Untuk MHTC, apakah pandemi COVID berdampak terhadap program MHTC dan tingkat kunjungannya? Jawabannya adalah kalau untuk program tidak terlalu berdampak, karena seperti yang kita ketahui sekarang dari offline biasanya kita akan menjadi kegiatan online. Contohnya dulu kita bikin seminar langsung offline, tapi online juga bisa. Dan kalau ditanya tingkat kunjungan wisata kesehatan Malaysia dari Indonesia, ya bisa dikatakan memang ada perubahan. Artinya tidak sebanyak seperti sebelum pandemi, tetapi tetap ada saja, terutama walaupun dengan SOP yang ketat, masih saja Indonesia yang paling banyak untuk berobat ke Indonesia di tengah pandemi. Begitu ya, Margahayu, semoga menjawab pertanyaan. Dia nanya tentang MHTC, dok, secara keseluruhan. Oh ya. Iya. Lalu berikutnya apa nih di chat ada bilang, Bu Irma bilang nanti lagunya Melukis Senja sama Tanpa Batas. Mau melukis senja ya? Lagunya siapa tuh ya? Budi Doremi ya? Siapa ya nyanyi ya? Saya guys. Emang dokter bisa lagu Indonesia main musiknya? Saya coba ya. Dokter Haizal keren banget sih. Nyanyi sekali ya. Saya cari teksnya dulu ya dok, gak hafal saya. Dokter gampang banget ngomong sama dokter ya, pakai bahasa Indonesia ya? Mudah sekali. Dikit-dikit bisa ya. Dikit-dikit bisa. Enggak, ini nggak dikit-dikit, dari tadi dokter sudah nggak ada pakai bahasa Inggris sama sekali. Emang ya, itulah teman-teman yang perlu kita share bahwa sebenarnya kalau kenapa banyak orang berobat ke Malaysia, di Indonesia tuh banyak dokter rumah sakit yang bagus. Saya mengakui itu. Tetapi ada beberapa penyakit yang mungkin orang memerlukan medical second opinion atau opsi berobat kedua di luar negeri, karena mungkin ada yang kurang puas dengan hasil di Indonesia, itu bisa saja kita mencari opini kedua di Malaysia. Kenapa? Karena Malaysia itu kan lebih dekat dan gampang dipahami nih. Kayak saya ngomong sama dokter, saya bercanda-bercandain juga pakai bahasa Indonesia, dokter tuh memahami. Bisa paham. Kita kan serumpun. Indonesia, Malaysia kan serumpun. Jadi mudah. Budaya juga ada mirip, ada persis juga budaya kita. Jadi kalau berobat ke sana misalkan nih nanti pengen check up atau pengen berobat, nggak stres karena kan kita nyarinya nasi ya dokter. Nyarinya nasi.
Pasti di sana mirip, ada juga nasi gitu. Oh Nasi Padang, ya, nasi ada kandar nasi. kan Nasi mirip. Padang ada yang saya suka, ya, enak-enak Iya, banget itu. Ya, iya. saya Dan suka nasi juga, Padang. pasti dokter kangen kan makan nasi Padang di Indonesia. Oh ya, ya saya Iya. sudah ke Indonesia dari ke Medan, Palembang, Tanjung Pinang, Pekanbaru di Sumatera, ke Surabaya, Jogja, ke Bali, di Kalimantan, di Surabaya, di Samarinda, di Balikpapan, Tarakan, Tanjung Selor, Makassar. Jadi ya saya sudah ke semua itu. Jadi saya sudah makanannya semua enak-enak di Indonesia. Enak ya dok ya, iya sih. Enak betul. Gak sabar ya mau sebenarnya sih berobat sekarang bisa, tetapi memang kan harus ada karantina dulu dan segala macam. Kita sih berharapnya nanti ke depannya lama-lama akan dibuka kembali secara normal karena banyak sekali dokter yang bertanya pingin check up jantung, pingin follow up lagi treatmentnya sama dokter, ya itu banyak sekali dan ya kita sama-sama berdoa ya. Oke dokter mau pindah tempat kah, mau main pianonya atau gimana? Oh ya, Saya mau nyari teksnya nih. Saya sekarang ini di kamar praktik saya. Di kamar praktik saya ada satu piano. Memang saya ada piano. Oh, udah siap di situ. Oke, baiklah kalau gitu. Memang kalau ada stres kerja ya, saya main gitu piano ya aja. dokter. Sama ada enak bagus atau enggak itu lain cerita ya. Ternyata seorang dokter itu juga memerlukan ini ya dok, hiburan gitu ya, main piano ya, biar nggak stres ya dokter ya. Betul. Ya. Jadi ya semoganya terhibur. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang di sana sudah bergabung. Terima kasih juga pada Mbak Renata, Bu Farah dari MATC. Terima kasih ya. Ya ini lagu apa tadi? Melukis Senja ya? Iya, Melukis Senja. Ya. Udah tahu nggak tuh Melukis? Silakan dokter. Senja mengukir namamu di tanah. Ada yang mau nyanyi nggak? Kalau ada yang mau nyanyi, aku unmute speakernya. Bilang di chat nanti aku unmute. Kalau ada yang mau nyanyi ya, bareng dokter. Bayu, ayo, Hayu, ayo siapa yang mau nyanyi? Nanti aku bukain speakernya. Lagu apa ya? Dalam hati. Aku punya kamu. Gak tahu lagu ini. Di doa aku merindukan. Aku merindu. Oh, Ikatan Cinta. Oh my God. Tahu nih yang tahu Ikatan Cinta nonton ya. Oh, aku merindukannya. Ayo apalagi? Aku merindukannya. Ini berarti janji dokter Haisa juga nonton Ikatan Cinta, guys. Dokter, itu katanya lagu Ikatan Cinta itu sinetronnya lagi hits banget. Ya, lagu itu bagus. Saya suka sama dua lagu itu, Melukis Senja dengan lagu Ikatan Cinta. Oh iya ya, aduh aku yang nggak update ya berarti. Tanpa batas waktu. Aku sering dengar tapi kadang nggak hafal keseluruhannya gitu. Tapi aku tahu lagu itu lagi hits. Keren banget dokter, makasih, nggak nyangka loh. Terima kasih sekali lagi. Banyak bilang dokter jangan-jangan pianis ya.
sekaligus merangkap pianis. Ini iseng-iseng aja. Iseng Mbak aja. Renata. Ya. Thank you ya dokter, udah menjawab pertanyaan kami, nyediain waktu. Terima kasih. 1 jam ini. Dokter juga main piano untuk kita menghibur. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya dokter ya. Insya Allah. Salam hormat dari saya ya buat semua di MATC dan ibu-ibu dan bapak-bapak yang udah gabung pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Ya, Terima kasih pada Ibu Irma di sana juga ya karena udah menjelaskan tentang Thomson Hospital dan terima kasih kepada kesempatan ini.